Oke teman-teman, kemarin kan kita udah bahas tentang desainnya nih. Nah sekarang kita akan bahas gimana sih spesifikasinya. Mungkin tidak terlalu detail, tapi akan langsung ke intinya saja teman-teman. Untuk dari skor Antutunya, itu ketika dicek, itu sekitar 285.000. 285.000 itu standar ya, karena dia chipsetnya itu Snapdragon 720G. Kalau misalkan kita cek di Google Chrome di Antutunya langsung, website Antutu, mungkin skor yang pertama itu kan Huawei Mate 40 Pro ya, yang kedua ROG, ketiga Fan X2 Pro. Mungkin ini di sekitar angka 60-an teman-teman. Di peringkat 60-an. Oke, 284, sekarang kita 285. Berarti kita di peringkat 61 teman-teman untuk Oppo Reno 5. Selanjutnya teman-teman, kalau kita cek CPU Z, ini bisa kita lihat semua di sini. Simpelnya dia octa-core dengan Snapdragon 720G, didukung dengan RAM-nya 8, internalnya 128, yang available-nya itu 85GB, dengan RAM-nya 8, layarnya itu 6,4 ya, 6,4 inci dia sekitarnya ini, 6,4 inci, dengan baterainya itu 4000 mAh teman-teman, 4000 mAh. Nah sekarang kita langsung cek aja nih gimana sih kalau misalkan main game. Tadi saya udah download ya game yang saat ini sedang banyak dimainkan ya teman-teman ya, Genshin Impact. Oke, cukup smooth ya teman-teman ya. Oke. Oke. Di sini kalau misalkan kita lihat setting teman-teman, untuk grafik kan ini kan kita pakai yang low ya. Sekarang kita coba pakai yang highest. Oke, highest ya semuanya ya. Sekarang kita oke. Sekarang ini udah yang gunakan yang tertinggi. Bagus teman-teman, tidak ada kendala. Oke, cukup oke ya teman-teman ya untuk dari segi bermain gamenya. Ini kita udah pakai yang tertinggi juga. Oke, oke, kita juga udah pakai yang tertinggi di gamenya ya. Gamenya cukup oke lah teman-teman. Dan juga kalau kita main game tadi, sorry ya, itu kita bisa menggunakan game asisten kita. Di sini dijelaskan untuk bisa kita rubah kontrol sensitivitasnya. Nah, ini bisa kita autoplay. Oke. Bisa kita autoplay dan segala macam teman-teman. Dari WhatsApp segala macam, reject call, blok notifikasi semuanya ada. Oke. Jadi ini mungkin sedikit keunggulan ya game asisten. Mungkin di handphone lain juga ada, tapi cara mengaktifkannya untuk di Oppo Reno 5 ini cukup geser aja dari samping. Oke. Tadi udah nih dari segi main game juga. Nah sekarang gimana sih hasil kameranya? Sebelum hasil kameranya ini saya tunjukin dulu teman-teman sedikit tentang fitur-fitur dari kameranya teman-teman. Fitur-fitur kamera ya, dari segi video ini ada banyak efek di sini. Di sini ada yang untuk blur ya teman-teman ya. Untuk blur. Ya juga di sini ada AI untuk video juga. Di sini ada ultra steady video juga. Di sini ya efek segala macam teman-teman. Di sini ada sangat banyak efek ya.
Sekarang kita lagi bikin video. Ini menggunakan kamera belakang. Dan sekarang coba kita lari ya. Tadi kan kita udah pakai kamera belakang. Nah ini sekarang ini kamera depan. Nah ini kita coba tes lari ya. Oke teman-teman, tadi kan udah dilihat ya hasil videonya. Itu cukup bagus ya teman-teman ya. Dari kamera depan dan belakang itu steady dia. Menggunakan ultra steady video juga. Dan juga untuk hasil foto, efek blurnya juga mantap. Makronya juga bagus teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih pengecasan Oppo Reno 5 ini teman-teman. Nah, untuk di chargernya sendiri ini tertulis SuperVOOC teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang menggunakan Oppo, itu teman-teman pasti tahu. Oppo itu kan ada yang biasa, VOOC sama SuperVOOC. SuperVOOC ini pengecasannya kencang teman-teman. Nah, setelah itu ini kabelnya juga dan kita coba cas ya teman-teman ya. Karena untuk SuperVOOC sendiri dia itu akan berwarna biru teman-teman. Lambang ngecasnya akan berwarna biru, berbeda dengan handphone VOOC. Oke, sekarang kita coba apa sih bedanya VOOC dengan SuperVOOC teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita menggunakan Find X ya. Kebetulan dia terjadi accident yang ya mau gimana lagi kan teman-teman. Ini kita cas. Kalau VOOC teman-teman bisa lihat di sini. Nah dia akan berwarna hijau teman-teman. Kalau teman-teman lihat di pinggir kanan yang udah pecah ini, dia akan berwarna hijau. Itu kalau VOOC. Kalau biasa dia putih. Dan kalau SuperVOOC teman-teman, warnanya itu akan biru teman-teman. Kita coba. Oke, warna biru ya teman-teman ya. Ini artinya dia SuperVOOC. Dan yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman lihat lambang ini, yap, handphone ini sudah dilengkapi dengan NFC teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk di harganya berapa ya? Kalau di Indonesia mungkin harganya tidak jauh berbeda teman-teman dengan Reno 4 seri sebelumnya. Ya mungkin kisaran 5 jutaan ya teman-teman ya. Saya juga tidak tahu pasti untuk harga di sini. Tapi untuk handphone Oppo Reno 5 ini menurut aku worth it banget sih untuk digunakan. Karena apa ya? Karena dari fitur-fiturnya juga, dan juga teman-teman udah menggunakan refresh rate 90 Hz teman-teman. Di sini dia sudah menggunakan refresh rate 90 Hz. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cari handphone yang sekiranya itu udah 90 Hz, setara handphone mahal, dan juga hasil kamera dan videonya bagus, hasil fotonya mantap, main game juga udah cukup lumayan, kayaknya sih saran saya bagus sih Oppo Reno 5. Jadi tunggu aja, mungkin sebentar lagi akan resmi di Indonesia. Dan oke teman-teman, sekian untuk video reviewnya kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.